Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Pratama dari kelas IFB 1B. Kali ini saya akan menjelaskan hasil UAS saya, yaitu penerapan Artificial Intelligence pada bidang industri, bisnis, dan pendidikan. Dimulai dari latar belakang, yaitu revolusi industri 4.0 merupakan istilah yang sangat familiar di masyarakat saat ini. Kemunculan revolusi industri 4.0 telah memberikan dampak yang besar terhadap perkembangan dan penggunaan teknologi di berbagai bidang seperti pemerintahan, kesehatan, pendidikan, masyarakat, dan ekonomi. Revolusi Industri 4.0 merupakan revolusi industri keempat yang ditandai dengan pesatnya perkembangan teknologi dan berkaitan antara perkembangan dan pemanfaatan teknologi yang dapat memunculkan hal-hal baru yang belum pernah terjadi pada revolusi industri sebelumnya. Salah satunya adalah munculnya teknologi cerdas buatan, kecerdasan buatan atau kecerdasan seperti yang kita kenal kecerdasan buatan. Selain berdampak besar pada berbagai industri, meningkatnya peran dan penggunaan teknologi pada revolusi industri 4.0 khususnya penggunaan teknologi kecerdasan buatan juga berdampak pada perubahan gaya hidup dan kebiasaan masyarakat yang dapat menimbulkan munculnya kompleksitas kebutuhan dan permasalahan yang terjadi di masyarakat. Kemudian rumusan masalah, adapun yang akan di beberapa rumusan masalah yang dimuat dalam makalah ini yaitu yang pertama, penerapan Artificial Intelligence dalam bidang industri. Yang kedua, ada penerapan Artificial Intelligence dalam bidang bisnis. Yang terakhir, penerapan Artificial Intelligence dalam bidang pendidikan. Tujuannya yaitu dari adanya makalah ini adalah untuk mengetahui lebih dalam tentang Artificial Intelligence serta penerapannya dalam berbagai bidang. Kemudian masuk ke jurnal penelitian di bidang industri. Judul jurnal penelitiannya adalah Media Pembelajaran Matematika Konkret versus Digital Systematic Literature Review di era Revolusi Industri 4.0. Nama penulis artikel atau jurnal penelitian Gusti Firda Khairunisa dan Yuli Ismi Nahdiah Ilmi. Kemudian jurnal ini diterbitkan pada tanggal 11 bulan 11 2020. Tujuan dari penelitian yaitu menciptakan manusia yang berdaya saing dan memiliki keterampilan 4C: communication, collaboration, critical thinking, and problem solving, creativity and innovation. Metode penelitiannya yaitu systematic literature review sebanyak 30 literatur dari berbagai database diinterpretasi dan mengalihkan review tentang penggunaan, kelebihan dan kelemahan media pembelajaran matematika digital dan konkret pada era revolusi industri 4.0. Hasil dari penelitiannya yaitu penelitian ini yaitu merumuskan pertanyaan penelitian. Pada tahap ini peneliti melakukan pengamatan terhadap pembelajaran matematika pada tahun 2019 dan 2020 di 3 sekolah menengah swasta di Kabupaten Malang, Jawa Timur. Berdasarkan hasil wawancara dengan guru matematika di sekolah tersebut, ditemukan bahwa pada beberapa materi dalam pembelajaran matematika, siswa kesulitan dalam memahami konsep dan menerapkan konsep tersebut dalam menyelesaikan masalah. Untuk mengatasi hal tersebut, guru menerapkan inovasi pembelajaran. Salah satu inovasi pembelajaran matematika yang digunakan oleh guru adalah menggunakan media pembelajaran digital maupun konkret. Selain pengamatan di lapangan, peneliti juga mengkaji berbagai literatur dan penelitian tentang penggunaan media pembelajaran konkret dan digital di era revolusi 4.0. Kesimpulannya, media pembelajaran memiliki peranan penting
bagi bidang pendidikan di era revolusi industri 4.0, khususnya pada bidang studi matematika, karena media pembelajaran merupakan salah satu inovasi pendidikan yang dapat mendukung peningkatan keterampilan 4C media pembelajaran dan digolongkan ke dalam media pembelajaran konkret dan digital. Baik media pembelajaran digital maupun konkret memiliki kelebihan dapat membantu siswa untuk memahami konsep matematis, sehingga berakibat pada meningkatnya hasil belajar siswa. Kedua media ini juga mampu meningkatkan antusias dan motivasi siswa saat belajar matematika. Kelebihan lain dari media pembelajaran konkret pada pembelajaran matematika adalah yang pertama, meningkatkan keterampilan problem solving siswa. Yang kedua, meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa. Dan yang ketiga, meningkatkan kemampuan visual thinking siswa. Sedangkan media pembelajaran digital memiliki kelebihan, yaitu yang pertama, meningkatkan efektivitas dan efisiensi waktu dalam pembelajaran matematika. Yang kedua, mendukung pembelajaran jarak jauh secara daring. Dan yang ketiga, memerlukan pemeliharaan seperti media pembelajaran konkret. Jurnal yang kedua yaitu jurnal penelitian di bidang bisnis. Judul artikel jurnal penelitian yaitu studi komparasi dan analisis SWOT pada implementasi kecerdasan buatan, dalam kurung artikel intelligence di Indonesia. Nama penulis artikel jurnal penelitian yaitu Kirana Rakumayuninda Riri dan Nur Laili dan Aditya Wicaksono dan juga Silmi Tusraya. Kemudian tahun jurnal diterbitkan atau dipublikasikan pada tahun 2020. Tujuan penelitiannya yaitu yang pertama, menganalisis SWOT dan target pasar menggunakan AI di Indonesia. Data yang akan digunakan merupakan studi literatur yang relevan, on-site interview, dokumen perusahaan, dan data pendukung lainnya. Yang kedua, penelitian ini memberikan kontribusi teoritis yang inkremental dengan menyediakan gambaran komparatif di lapangan mengenai fenomena fasilitas teknologi AI pada inkubator bisnis dan teknologi. Kemudian metode penelitiannya, penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan teknik kualitatif konten analis. Analis ini kualitatif serta tinjauan lapangan deskriptif merupakan suatu metode penelitian yang dilakukan dengan tujuan membuat gambaran tentang suatu keadaan secara objektif. Hasil dari penelitian, sejak meluasnya penggunaan teknologi Big Data di Indonesia, sektor swasta mulai berpacu memanfaatkan teknologi tersebut untuk mengembangkan bisnisnya. Selain bermanfaat dalam bidang bisnis, teknologi Big Data sebenarnya dapat dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pemerintah, di antaranya untuk meningkatkan pelayanan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat. Kesimpulannya, implementasi AI sangat bervariasi di berbagai organisasi dan secara keseluruhan AI dinilai sebagai kekuatan organisasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas prosedur sebuah proses. Implementasi AI harus disertai dengan rapid product development untuk meminimalisir celah pada keamanan data dan untuk menanggapi kebutuhan pengguna atau konsumen dengan cepat, sehingga teknologi AI tetap terus digunakan dan tidak usang. Selain itu, teknologi AI dengan tingginya tingkat kompetisi pasar juga mudah untuk didominasi pasar asing, sehingga tidak melakukan perbaikan sistem yang berkelanjutan dan meningkatkan kerjasama antar organisasi. Maka AI dengan pengembang lokal akan lemah. Pada penelitian ini masih banyak keterbatasan, terutama dari segi waktu dan cakupan penelitian. Oleh karena itu, perlu studi lebih lanjut tentang AI, terutama pada tingkat penerimaan di masyarakat. Sebaiknya AI di inkubator bisnis perlu diberi perhatian khusus, tidak digabungkan dengan topik lain. Dan untuk mencapai tingkat kesuksesan, implementasi AI dibutuhkan pola kesuksesan tertentu.
Oke, masuk jurnal yang ketiga yaitu jurnal penelitian di bidang pendidikan. Judul artikel jurnal penelitian yaitu penerapan artificial intelligence dalam mendukung pembelajaran di era digital. Nama penulis artikel jurnal penelitian yaitu Nur Aziza Ismawati dan Syahri Ramadanti. Tahun jurnal diterbitkan atau dipublikasikan yaitu pada tanggal 17 Mei 2022. Tujuan penelitian bertujuan untuk menganalisis beberapa penerapan AI dalam mendukung pembelajaran di era digital. Metode penelitian yaitu metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif dengan memanfaatkan kajian literatur yang merupakan salah satu bagian penting dalam mengumpulkan data dari jurnal, artikel, atau terbitan lainnya. Hasil dari penelitian ini berupa informasi yang diperoleh dari kajian literatur yang menyatakan bahwa AI sangat berperan dalam mendukung proses pembelajaran di era digital. Hasil dari penelitian yaitu berdasarkan hasil penelitian yang masih dilakukan dengan metode kualitatif didapatkan berupa informasi yang ditemui dengan memanfaatkan kajian literatur yang bersumber dari jurnal, artikel, atau makalah. Diketahui bahwa pada era digital saat ini ada beberapa penerapan artificial intelligence yang mendukung pembelajaran yaitu intelligence tutoring, sistem ITS, voice assistant, dan personalized learning, virtual mentor, dan smart content. Kesimpulannya, hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penerapan artificial intelligence terhadap pembelajaran di era digital seperti saat ini sangat bermanfaat dalam mendukung proses pembelajaran. Karena kecerdasan buatan ini dapat mengatasi keterbatasan manusia sebagai pengajar atau tutor dalam proses pembelajaran. Dari penelitian yang berbasis kualitatif dengan memanfaatkan kajian literatur dari jurnal, artikel, atau terbitan lainnya dengan dianalisis bahwa ada beberapa penerapan AI yang dapat dimanfaatkan dalam mendukung pembelajaran di era digital. Oke, masuk bab 3, penutup. Kesimpulannya, dari jurnal yang pertama yaitu setiap jenis media pembelajaran memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing. Pada akhirnya, keputusan mengenai pemilihan jenis media pembelajaran yang efektif untuk membantu siswa memahami konsep matematis diserahkan kepada guru. Kesimpulan pada jurnal kedua yaitu implementasi artificial intelligence pada bidang administrasi publik telah membantu pemerintah dalam mengelola dan memenuhi kebutuhan masyarakat saat ini yang telah banyak mengalami perubahan akibat adanya penetrasi teknologi. Namun implementasi artificial intelligence ini belum bisa dimanfaatkan oleh seluruh instansi pemerintahan. Di Indonesia hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya besarnya anggaran penyediaan infrastruktur, perangkat teknologi, dan kurangnya kesiapan sumber daya manusia pada sektor pemerintahan baik dalam technical skill maupun non-technical. Kemudian kesimpulan pada jurnal ketiga yaitu AI sangat berperan dalam mendukung proses pembelajaran di era digital. Telah ditemukan beberapa aplikasi yang sudah menerapkan AI dalam mendukung pendidikan yaitu diantaranya Intelligence Tutoring System atau ITS, Voice Assistant, Personalized Learning, Virtual Mentor, dan Smart Content. Kemudian saran. Saran dari jurnal yang pertama yaitu guru perlu dengan bijak memutuskan media pembelajaran yang sesuai dengan mempertimbangkan kelebihan dan kelemahan dari setiap jenis media pembelajaran. Selain itu, pertimbangan pemilihan media pembelajaran juga perlu memperhatikan karakteristik siswa dan kondisi lingkungan siswa. Saran untuk jurnal yang kedua yaitu lembaga pemerintah harus meningkatkan big data di Indonesia. Dan saran untuk jurnal yang ketiga yaitu peran artificial intelligence sangat penting di dalam berbagai bidang, juga harus selalu diawasi karena banyak sekali
tindak cybercrime yang akan terjadi dengan cara memanfaatkan artificial intelligence sebagai teknologi untuk berbuat kejahatan. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.